Untuk menjadikan pemain bola voli berkualitas dan memiliki fisik yang kuat, maka dalam permainan olahraga bola voli juga membutuhkan latihan fisik. Terutama latihan fisik bola voli untuk pemula. Latihan fisik akan menyempurnakan pemain menjadi lebih baik dari sebelumnya, agar para pemain memberikan performa yang maksimal. Mereka harus melatih fisik mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada video kali ini akan membahas latihan-latihan fisik yang harus dilakukan oleh pemain bola voli baik putri ataupun putra, agar saat bertanding mereka memiliki kekuatan yang maksimal dan tidak mudah menyerah. Ada 9 cara dalam latihan fisik pemain bola voli yang ideal, yaitu 1. Peregangan. 2. Melatih otot punggung. 3. Melatih otot tangan. 4. Melatih otot perut. 5. Melatih daya tahan tubuh. 6. Melatih kelenturan batang tubuh. 7. Melatih kecepatan. 8. Melatih kelenturan leher. 9. Gerakan isometrik. Gerakan pemanasan. Buat darah Anda mengalir. Pastikan otot-otot Anda sudah melalui pemanasan sebelum Anda melakukan peregangan atau olahraga. Rentangkan tangan Anda ke depan dengan kedua siku bersentuhan. Lalu, tariklah tangan Anda ke belakang sehingga kedua tulang belikat Anda bertemu dan tubuh Anda membentuk huruf T. Mandi dengan air hangat. Memberikan suhu panas yang lembab atau melakukan jogging di tempat selama beberapa menit merupakan ide yang bagus sebelum mencoba peregangan karena otot bahu Anda menjadi lebih lentur dan tidak mudah terkena robek otot. Meningkatkan denyut jantung dengan olahraga kardiovaskular akan memompa lebih banyak darah hangat ke semua otot, termasuk otot-otot di sekitar bahu Anda. Pastikan bahu Anda tidak cedera. Mencoba meregangkan bahu Anda ketika cedera tentunya tidak disarankan, kecuali cedera itu hanya berupa kram otot ringan. Jika Anda merasakan nyeri ketika menggerakkan bahu, berarti sendi Anda sedang terkilir. Berkonsultasilah dengan profesional, dokter, ahli chiropraktik, atau ahli terapi, sebelum melakukan peregangan atau olahraga lainnya. Peregangan ringan mampu membantu meredakan kram otot ringan karena dapat mengurangi ketegangan pada otot, melancarkan aliran darah dan meningkatkan kelenturan. Sendi bahu yang paling sering terkilir juga termasuk sendi glenohumeral dan acromioclavicular, atau disingkat AC. Memberikan es pada sendi yang terkilir dapat membantu mengurangi pembengkakan yang muncul dan mengurangi rasa sakit. Gerakan bahu Anda ke segala arah. Ketika Anda sudah melakukan pemanasan dan yakin bahwa bahu Anda tidak mengalami cedera yang serius, bersiaplah untuk pergerakan bebas ke segala arah. Mulailah dengan perlahan. Kendalikan gerakan Anda dan ingat untuk menarik dan membuang napas dalam-dalam. Serat otot membutuhkan oksigen untuk bergerak dan bekerja. Angkat tangan Anda di samping tubuh hingga sejajar dengan permukaan lantai dan putarlah ke depan dengan membentuk lingkaran besar selama 15 detik. Lalu kurangilah lingkar putaran Anda, membuat putaran semakin rapat untuk 15 detik berikutnya. Setelah istirahat selama beberapa detik, kembali lakukan dengan putaran ke arah sebaliknya.
Angkat bahu Anda setinggi mungkin, cobalah menyentuhkan bahu ke telinga Anda, lalu biarkan bahu turun perlahan dan sepenuhnya rileks. Ketika bahu Anda mencapai posisi tertinggi saat diangkat, tahan sekitar 5 detik dan ulangi sebanyak 10 kali. 2. Gerakan peregangan bahu. Mulailah dengan meregangkan otot dada Anda. Otot-otot ini sangat kencang dan menarik bahu Anda ke depan. Lakukan cara berikut ini. 1. Berdirilah di dekat sebuah pintu. Peganglah pintu tersebut dengan tangan diluruskan dan sejajar dengan lantai. Genggamlah kosen pintu dan secara perlahan condongkan tubuh Anda ke depan. Dengan begitu merentangkan tangan Anda di belakang bahu dan meregangkan dada Anda. Tangan bagian atas dan otot anterior deltoid. Tahan selama 30 detik, lalu bergantilah ke sisi sebelahnya. Ulangi sebanyak 3-5 kali secara berurutan. 2. Regangkan otot trapezius Anda dengan menekuk leher ke sisi samping. Otot trapezius atas adalah otot besar pada bagian luar yang terentang dari bagian atas leher Anda, dan dasar tengkorak Anda, hingga belikat dan ujung bahu Anda. 5. Otot ini biasanya bekerja ketika Anda mengangkat bahu Anda dan umumnya terasa nyeri dan kaku jika mengalami ketegangan. Otot ini adalah salah satu kelompok otot yang paling sering mengalami penegangan, membuat otot tersebut amat kencang, kadang menyebabkan sakit kepala. Lakukan peregangan ini selama 10-15 detik. 3. Regangkan otot romboid Anda. Carilah sebuah tiang atau benda kukuh lainnya sebagai pegangan. Lemaskan bahu Anda ketika menarik tubuh Anda ke belakang. Rentangkan tangan Anda untuk meregangkan kedua belikat Anda. Tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Otot romboid terletak pada bagian atas punggung Anda dan menghubungkan belikat Anda dengan vertebra toraks. Otot-otot ini berfungsi untuk menarik tulang belikat Anda. 4. Untuk peregangan yang lebih sulit, cobalah peregangan yang menyerupai gerakan menggaruk punggung dengan handuk. Posisi ini lebih rumit dan membutuhkan kelenturan. Posisi ini meregangkan rotator internal pada bagian depan sendi bahu, rotator eksternal pada bagian belakang sendi bahu, dan otot trisep pada bagian belakang tangan bagian atas. Amat penting untuk menjaga leher dan tulang punggung toraks Anda tetap lurus selama peregangan. Lakukan 4 set yang terdiri dari 8-12 kali pengulangan. Ambillah sebuah handuk kecil dan tekuklah satu tangan di atas kepala Anda, membiarkan ujung handuk menggantung ke bawah di belakang punggung. Kemudian, tekuklah tangan satunya lagi ke belakang punggung mengarah ke atas untuk meraih ujung handuk yang menggantung. Tariklah handuk tersebut ke atas dan bawah sambil menjaga agar handuk tetap tegang. Ulanglah 3-5 kali secara berurutan dan ubahlah ke posisi sebaliknya. Pegangan dada. A. Lakukan pemanasan sebelum berlatih peregangan. Meningkatnya aliran darah ke otot akan mengurangi risiko cedera. Latihan pemanasan bisa dilakukan dengan berjalan kaki sambil mengayun-ayunkan lengan, memutar bahu, memeluk diri sendiri dengan menyilangkan lengan di dada sambil berusaha meraih punggung atas.
atau melakukan gerakan lain untuk melatih tubuh bagian atas. B. Gunakan kosen pintu untuk berlatih. Pilihlah kosen pintu berukuran kecil sampai sedang agar Anda bisa berpegangan di kosen sambil meluruskan kedua siku. C. Peganglah kosen dengan ketinggian siku lebih rendah daripada bahu. Sambil menekuk siku 90 derajat, peganglah kuat-kuat sisi luar kosen pintu. D. Langkahkan kaki kanan ke depan sambil tetap memegang kosen pintu kuat-kuat. Saat ini, otot dada yang menghubungkan kedua bahu akan terasa teregang. E. Bertahanlah di posisi ini 30-90 detik tergantung seberapa parah kekakuan otot pektoral minor. F. Mundur lagi ke posisi semula. Pindahkan telapak tangan ke atas agar siku sama tinggi dengan bahu. G. Langkahkan kaki ke depan untuk meregangkan serabut otot dada bagian tengah di kedua sisi. H. Bertahanlah di posisi ini 30-90 detik. I. Mundur lagi ke posisi semula. Pindahkan telapak tangan ke atas agar siku lebih tinggi daripada bahu. J. Maju lagi untuk yang ketiga kali. Bertahanlah di posisi ini 30-90 detik. Meregangkan otot dada menggunakan satu tangan. A. Luruskan lengan di sisi tubuh lalu maju 2 langkah. Anda bisa melakukan peregangan ini menggunakan tiang. B. Raihlah kosen pintu di belakang Anda dengan tangan kanan agar jari tangan memegang sudut luar kosen. Luruskan lengan kanan perlahan-lahan. Pastikan ketinggian telapak tangan sama dengan bahu atau sedikit lebih rendah. C. Berputarlah ke kiri sampai Anda merasakan adanya peregangan di otot dada. Bertahanlah 15-30 detik. D. Ulangi gerakan yang sama dengan tangan kiri sambil memegang sisi kiri kosen pintu dan berputar ke kanan.